Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, pada kultum zuhur ini saya akan menyampaikan kajian tentang sifat-sifat buruk manusia di dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 ya, ayat 19 sampai 28 kalau waktunya cukup, kalau tidak mana yang cukup aja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah, suka mengeluh. Dapat uang mengeluh juga, nggak dapat uang mengeluh juga. Ada pekerjaan mengeluh juga, nggak dapat kerja mengeluh juga. Itulah manusia itu, suka mengeluh. Ada juga ahli tafsir mengatakan halu'a itu adalah sifat ambisi yang berlebih. Segala mau dapat, itu segalanya ingin tercapai, itu namanya halu. Keinginannya itu terlampau tinggi, itu halu. Di ujung ayat itu disebutkan iza massahus sarru jazu'a. Apabila dia ditimpa oleh suatu kesusahan, dia berkeluh kesah. Jadi ketika dia dapatkan hambatan-hambatan, dia cerita sama orang bahwa saya begini, susah saya segala macam. Semuanya diceritakan sama orang, mengeluh dan mengeluh terus. Ya. Wa iza massahul khairu manu'a. Ketika dia mendapatkan suatu kebaikan, dia kikir, dia bakhil. Dulunya dia bercerita kepada orang kesusahannya, ketika dia sudah mendapatkan nikmat yang banyak, dia sudah lupa diri. Bahkan dia sudah kikir, tidak lagi mau kenal dengan orang lain. Jadi sifat itu adalah sifat buruk yang ada pada manusia, terutama orang-orang kafir. Dia punya sifat keinginan yang berlebih, kegelisahan yang berkepanjangan. Kadang-kadang banyak zaman sekarang ini karena keinginannya tidak tercapai, dia bunuh diri, Pak. Ada yang bunuh diri lewat apa namanya itu, terjun dari tower. Ada yang bunuh diri lewat meminum obat-obat terlarang segala macam. Ada yang bunuh diri dengan apa? Dengan pisau, dia bunuh sendiri. Kenapa? Dia sudah tidak mampu lagi menghadapi berbagai penderitaan. Orang yang tidak gelisah, orang yang tidak mengeluh itu ada. Siapa dia? Kata Allah, illal musallin. Jadi kalau mau terhindar kita dari segala kegelisahan tadi, ada obatnya. Apa obatnya? Obatnya yang pertama, illal musallin. Orang yang sholat itu dia tidak akan gelisah. Dia tidak akan mengeluh karena di dalam sholat itu sendiri ajarannya dapat menenangkan jiwa kita. Ala bizikrillah wa tatsma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, jiwamu jadi tenang. Zikir di sana, ada ulama mengatakan itu sholat. Maka orang yang sholat itu jiwanya tenang. Orang yang sholat itu dia tidak akan mengeluh. Jadi kalau kita masih banyak juga mengeluh lagi, berarti sholat kita belum bagus. Orang yang sholat bagaimana? Allazina hum ala salatihim daimun. Orang sholat yang daim. Daim itu sholatnya itu berkelanjutan, rutin, jangan bolong-bolong.
Ada juga ulama yang mengatakan yang daim itu adalah khusyuk, konsentrasi kepada Allah. Ada juga yang mengatakan daim itu tenang, tidak terburu-buru. Ya. Jadi sholat yang daim itu sholatnya bukan hanya sholat wajib saja. Dia usahakan secara terus-menerus. Tak ada berhentinya dia sholat itu. Di samping dia sholat wajib 5 waktu atau 17 rakaat dalam satu hari semalam, bisa ditambah lagi dengan salat sunat tahajud. Bisa melalui salat sunat rawatib 12 rakaat. Jadi kira-kira sekitar 40 rakaat kita melaksanakan salat dalam satu hari satu malam. 17 rakaat yang wajib, 12 rakaat sunat rawatib, 11 rakaat tahajud dan witir, sudah berapa? Sudah 40 rakaat. Bisa ditambah lagi melalui salat sunat duha dan salat-salat sunat lainnya. Apabila kita rajin melaksanakan salat itu, insya Allah kegelisahan-kegelisahan tadi, sifat mengeluh-mengeluh tadi akan dapat kita atasi. Jadi obat sifat buruk tadi yang pertama adalah salat, yang mana salatnya itu rutin secara terus-menerus. Obatnya yang kedua apa? Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum. Orang yang menyediakan dalam hartanya itu ada bagian-bagian tertentu untuk disedekahkan. Kepada siapa disedekahkan? Lisail wal mahrum. Kepada orang yang susah, orang miskin yang suka meminta-minta. Wal mahrum. Ada juga orang miskin tapi dia tidak mau minta. Jadi dia butuh. Nah, kita bersedekah kepada orang yang meminta-minta. Itu namanya lisail. Ada wal mahrum. Wal mahrum itu adalah orang miskin tapi dia tidak mau minta. Biarlah mati saya tidak makan, tapi yang saya minta-minta enggak katanya. Nah, itu pula. Nah, kita harus tahu bahwa dalam harta kita itu ada hak milik mereka. Maka kalau ada orang minta sedekah ke rumah kita ya berilah sesuai dengan kesanggupan kita. Tapi di zaman sekarang juga banyak orang yang minta sedekah itu kadang-kadang ada yang merubah fisiknya, ya. Jadi orang cacat lah segala macam. Nah, itu juga harus hati-hati kita. Jadi kita setiap hari kita menyediakan harta kita untuk kita berikan kepada orang yang suka, orang miskin yang meminta-minta, dan orang miskin yang dia tidak meminta-minta. Juga kita kasih. Para pemirsa yang berbahagia, nah itu yang kedua. Supaya kita jangan gelisah, supaya kita jangan berkeluh kesah. Obat pertama sholat, obat yang kedua adalah bersedekah, obatnya yang ketiga adalah wallazina yusaddiquna biyaumiddin. Orang yang percaya kepada hari pembalasan. Jadi kalau di atas dunia ini kita sewenang-wenang, yakin kita bahwa suatu saat di hari akhirat nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Al-Qur'an yang selalu kita baca dalam ayat salat kita, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa berbuat amal kebaikan itu sebesar zarah pun akan dapat dilihat nanti. Nah, jadi ya'mal itu fi'il mudhari. Ya'mal itu sekarang dan yang akan datang akan kita terima hasilnya nanti. Jadi oleh karena itu kita percaya bahwa setelah kita mati akan bangkit kembali, dan waktu itulah kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya. Kalau sadarlah kita bahwa kita akan dihukum lagi, dipertanggungjawabkan lagi, kita tidak akan berbuat sewenang-wenang di permukaan bumi ini. Para pemirsa yang berbahagia, itu yang ketiga. Yang keempat, wallazina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Orang yang takut kepada azab Tuhan, azab Allah. Jadi kalau datang azab Allah itu tidak bisa kita mengelak, Pak. Jadi kalau yakin kita bahwa amal atau pekerjaan yang kita laksanakan itu berisiko kepada hukuman Allah kepada kita, kita takutlah.
belajar daripada umat-umat terdahulu. Bagaimana dulu umat Nabi Nuh diazab oleh Allah dengan topan Nabi Nuh. Umat Nabi Hud Allah datangkan angin sor-soran. Kaum Nabi Lut Allah azab, dibalikkan negerinya itu. Kenapa? Umat Nabi Lut itu punya dosa homoseksual, ya, suka sesama jenis dan sebagainya. Itulah Allah balikkan negeri Nabi Lut itu. Kaum Sabah. Sabah itu sekarang Yaman. Dulunya adalah negara yang kaya raya makmur. Tapi dia berkupur nikmat. Dia tidak takut lagi dengan azab Allah. Allah datangkan kepada mereka banjir besar, meletus PLTA Maghrib mereka, hancurlah negeri itu pada waktu itu. Tanamannya yang tumbuh adalah tanaman sidrin qalil, tanaman yang berbuah pahit. Ya, inilah 4 ajalah dulu kajian kita pada zuhur ini, mutiara ilmu yang ke-15 ini, supaya kita jangan kena penyakit gelisah, penyakit suka mengeluh itu. 4 obatnya. Ya, yang pertama adalah salat, kedua bersedekah, yang ketiga percaya kepada hari pembalasan, yang keempat kita percaya atau takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian, perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.